فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Mana alamatnya? Masuk muka surat 15 kan? Ayo. Baik. Qala rahimahullah, Ar-Ru'aini rahimahullah, wal kalimah. Berarti apa? Kalimah satu kata. Itu apa? Qaulun mufrad. Perkataan yang tunggal, perkataan yang bersendirian, hanya satu kata. Wahia. Nah, sekarang satu kata itu sendiri boleh jadi berupa apa? Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Boleh jadi isim, boleh jadi berupa fi'il, boleh jadi berupa huruf yang datang untuk suatu makna. Jadi tidak semua huruf itu adalah apa? Kalimah. Tapi harf yang dikatakan sebagai kalimah itu apabila dia datang untuk suatu makna. Baik. Qala syarih hafizahullah taala aqul al kalimah bi fathil kaf wa kasril lam. Kalimah bukan kilmah. Alal afsah menurut pendapat yang paling fasih kalimah. Sebagaimana dalam Quran. Qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurnalah, telah lengkaplah kalimat Rabbmu dalam keadaan dia jujur dan adil, sidqan fi akhbarih adlan fi ahkamih, sebagaimana dalam tafsir, jujur di dalam berita-beritanya dan adil di dalam hukum-hukumnya. Maka tak layak untuk berpaling ke yang lain atau masih meragukan kebenaran berita Quran. Wahiyya lughatan, kalimah secara bahasa, al jumlatut tammatul mufidah. Ini secara bahasa, bukan secara nahwu. Dan ini diperingatkan juga oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Kalimah kalau secara bahasa dan secara bahkan dalam Quran, dalam hadis, kalimah itu justru adalah jumlah mufidah, yaitu apa? Mungkin berupa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, bukan hanya satu kata kalimah itu. Jadi justru yang ada di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, kalimat itu sesuai dengan makna hakiki dari kalimah, yaitu gabungan beberapa kata. Nah, gitu kan ya? Kalimah gabungan beberapa kata kan ya? Baik. Tapi tatkala masuk ke ilmu nahwu justru memang situasinya jadi agak membingungkan. Kalimah justru hanya satu kata. Ini dalam ilmu nahwu. Tapi secara lughah kalimah adalah jumlah yang sempurna yang mufidah. Qala Allah Ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali itu tidak terjadi. Sungguh dia itu apa? Kalimat apa? Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Coba berapa kata itu? Banyak. Itu kalimah. Itu adalah kalimat yang dikatakan oleh orang yang sudah masuk alam kubur itu. Sudah masuk ke alam akhirat. Jadi kalimah bukan hanya satu kata, tapi gabungan beberapa kata yang mendatangkan faedah. Ini secara bahasa, bukan secara nahwu. Isyaratun ila qaulihi, ini ada ya di sini. Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah saya. La'alli a'malu sholihan fima tarak. Semoga atau barangkali saya akan mengerjakan amal soleh di dalam perkara yang dahulunya saya tinggalkan, ibadah-ibadah yang saya tinggalkan. Baik. Walam tutlaq fil kitabi wala sunnah wala lughatil arab illa ala hadza. Dan ini betul. Dan kalimah itu tidak diucapkan di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah ataupun bahasa Arab kecuali polanya seperti ini, yaitu berupa jumlah mufidah. Baik, ini secara lughah. Nah, sekarang kita tinggalkan karena apa? Sekarang membahas nahwu. Jadi definisi cara lughah kita tinggalkan dulu. Wastilahan al-qaulul mufrad. Secara istilah kalimat itu justru adalah satu kata. Ya, perkataan yang tunggal, satu lafaz. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ajurrum dan para ahli nahwu yang lain. Wal qaul, sekarang qaul
Kan tadi dikatakan kalimat adalah qaulun mufrad. Qaul sendiri apa? Huwa al-lafzul mawdu'u li makna. Suatu lafaz yang diletakkan untuk makna tertentu. Mufradan kana au murakkaba, baik itu dia lafadznya bersendirian ataukah bersusun. Maka ini dikatakan qaul. Jadi qaul ini umum, mungkin satu kata, mungkin dua kata, mungkin lebih. Dikatakan qaul. Seperti apa? Qala Allah Ta'ala, jelas isinya banyak. Dan terkadang apa? Qala cuma satu kata misalkan. Itu tak masalah. Qaul ini umum dia. Mufidan au ghaira mufid. Boleh jadi qaul tadi itu mendatangkan faedah atau tidak mendatangkan faedah. Baik. Fal-lafdhu sekarang karena qaul didefinisikan dengan al-lafdzul mawdu'u li makna, lafaz sendiri apa? Fal-lafdhu jinsun yashmalu al-musta'mal wal muhmal. Lafaz itu jenis yang mengandungi sesuatu yang boleh digunakan atau yang tersia-sia. Seperti apa sih? Misalkan zaidun. Nah, jelas ini adalah apa? Lafzun yang musta'mal, digunakan zaidun. Ada yang muhmal, yaitu misalkan caranya dikasih contoh dengan apa? Contohnya dibalik dais. Dais itu apa? Tak ada. Ini bahasa Arab, dais tak ada. Jadi itu dikatakan muhmal karena tak terpakai. Jadi lafaz ini sifatnya umum. Mungkin lafaz itu dipakai, mungkin tidak dipakai. Kemudian al-mawdu'u li makna, yang diletakkan untuk suatu makna, ini adalah faslun kharaja bihil muhmal. Tayyib, ini sebagai pemisah. Yang dengan itu keluarlah muhmal, yaitu lafaz yang tidak dipakai. Berarti qaul ini khusus untuk yang dipakai. Walaupun terkadang berfaedah, terkadang tak berfaedah. Yang berfaedah seperti yang telah kita lewati itu, yaitu mubtada'nya sudah ada khobarnya atau apa? Fiilnya ada fa'ilnya. Intinya sudah lengkap. Kalau yang tidak berfaedah, ya yang telah kita lewati juga, sekedar Muhammad. Muhammad ada apa? Tak jelas. Misalkan Tayyib. Ka daizun maklubu zaidun. Tayyib, ini dikasih kurung biar tidak bingung. Kalau tak dikasih kurung mungkin bingung. Nanti cara membacanya dia apa? Maklubu zaidin, seandainya tidak dikasih kurung. Jadi zaidun inilah yang dikatakan qaul karena dia lafaz yang memang dipakai. Tapi daizun ini lafaz yang muhmal karena tidak dipakai. Wa qauluna al-mufrad, ini kembali ke atas, yang paling atas. Al-kalimah qaulun mufrad. Baik, mufrad itu apa? Huwa ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna. Yaitu suatu lafaz yang mana bagiannya tidak menunjukkan kepada bagian maknanya. Intinya dia sudah paling akhir, paling kecil sudah. Maka jangan dibagi-bagi lagi. Kalau dibagi lagi, maka tidak menunjukkan maknanya. Contoh yang paling kecil apa? Ya satu lafaz ka zaidun. Nah, ini dikatakan mufrad. Ini sudah paling kecil karena hanya satu lafaz, satu kata zaidun. Didefinisikan apa tadi? Bagiannya tidak menunjukkan pada bagian makna. Coba kalau zaidun kita paksa untuk kita belah, kita bagi jadi tiga. Zai, ya dengan dal. Maka semata-mata zai tidak menunjukkan kepada makna yang kita inginkan. Demikian pula ya, demikian pula dal. Beliau mengatakan fa inna ajza'ahu wa hiya az-zai wal ya wad dal, karena bagian-bagiannya yaitu tiga huruf tadi, idza ufridat, jika disendirikan satu huruf semata, la tadullu ala syai'in mimma yadullu huwa alaih, tidak menunjukkan kepada sesuatu pun yang ditunjukkan oleh zaidun. Iya, zaidun menunjukkan apa? Seorang lelaki yang memiliki nama itu. Tapi sekedar zai atau dal atau ya tidak menunjukkan itu. Ini dikatakan mufrad, sudah paling kecil, jangan dibagi-bagi lagi. Fa kharaja biha al muqayyad, fa kharaja bihadzal qaid, maksudnya dia qaid, jangan ditasydid, maksudnya bihadzal qaid al murakkab.
maka keluar dengan ikatan ini lafaz yang bersusun, bukan hanya Zaid tapi apa? Zaidun fiddari misalkan, itu kan bersusun. Zaidun indaka dan sebagainya itu. Ini yang murakkab. Ataukah ghulami Zaidin, ghulamu Zaidin. Ini pola mudhaf ilaih. Fa inna kullan min ajza'in min salah baca. Fa inna kullan min juz'aihi, karena masing-masing dari dua bagiannya, bagian mudhaf dan bagian mudhaf ilaih. Wa huma al-ghulam wa Zaid dalun ala juz'i makna. Ini menunjukkan pada bagian maknanya. Ghulam menunjukkan kepada si pembantu, Zaid menunjukkan kepada si tuan. Istilah mudahnya gitu. Jadi tetap menunjukkan kepada bagian makna yang dikehendaki. Fal ghulam dalun alal mansub. Ghulam ini menunjukkan kepada, yaitu tadi si pembantu yang dinisbatkan kepada si tuan, mansub. Mansub pakai sini, mansub dinisbatkan. Wa Zaidun alal mansubi ilaih. Zaid ini menunjukkan kepada si tuan, yang mana pembantu dinisbatkan kepada dirinya. Ini pembantu siapa? Bukan pembantu orang sana sini, dia pembantu si Zaid. Baik. Fa wal kalimah jinsun tahtahu salah satu anwa. Kalimah, satu kata, itu dia adalah suatu jenis yang mana di bawahnya itu ada 3 jenis. Ini hampir sama kalimatnya ya, anwa jenis atau macam. Yaitu intinya kalimat terbagi jadi 3, dan itu aja. 3 macam. Al-awwal al-ism, yang pertama isim. Wa huwa lughatan ma dalla ala musamma. Sesuatu yang menunjukkan kepada objek yang ditunjukkan. Seperti apa? Zaidun, itu isim karena apa? Menunjukkan kepada seseorang yang namanya Zaidun. Atau apa? Fatimah itu menunjukkan kepada seorang wanita yang memang namanya itu. Baik. Atau kalau yang disebutkan oleh siapa? Al-Mawardi di dalam kitab beliau Nukatul Uyun, maka isim itu adalah madalla ala musamma dalalatal isyarah, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada objek yang dinamai dengan nama tadi dengan penunjukan, ditunjuk hadza Zaidun, hadhihi Fatimatu dan sebagainya itu. Baik, enggak masalah. Wastilahan, secara istilah isim itu apa? Dalam istilah nahwu, kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha, dia adalah suatu kata yang menunjukkan kepada makna dengan sendirinya, fi nafsiha, dengan sendirinya tanpa dibantu yang lain-lain, dia sudah menunjukkan kepada makna. Min ghairi qtiranin bi zaman, tanpa digandengi, tanpa diiringi dengan masa. Ka Zaid, seperti Zaid. Terserah di masa manapun, Zaid adalah suatu nama yang menunjukkan kepada seorang lelaki yang memang namanya yaitu tadi Zaid. Wal khamis. Tayyib. Nah, ini orang boleh agak bingung, tapi tak masalah. Khamis ini jelas isim karena buktinya apa? Ada al, dan boleh juga ditanwin seandainya alnya hilang. Khamisun seandainya alnya hilang. Dia menunjukkan kepada makna tanpa diikat dengan zaman. Bukankah khamis itu waktu? Yaitu apa? Hari keberapa itu ya? Hari kelima kan? Ahad, Isnan, Salasah, Arbi'a, Khamsah, yaitu khamis. Ya, dia hari kelima kan terkait dengan waktu. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi secara zatnya itu sendiri dia sudah menunjukkan pada makna bahwasanya khamis adalah hari kelima. Terserah di tahun manapun khamis adalah hari kelima. Itu maksudnya. Amsi. Ini juga sama, yaitu menunjukkan pada waktu. Waktu apa? Yaitu yaumun qabla hadzal yaum, hari sebelum hari ini. Kemarin amsi. Nah, ini contoh, tanpa diikat dengan waktu dalam artian yaitu di tahun manapun yang namanya amsi maknanya adalah kemarin. Tahta di bawah. Asyurb yaitu proses meminum. Watul yaitu apa? Ketinggian. Nah, ini semua adalah isim karena tanpa diikat oleh waktu, tanpa diiringi oleh waktu, dia sudah menunjukkan kepada makna dengan sendirinya. Ila akhirih. Wa hukmuhu, apa hukum isim? Fil asl al-i'rab, asalnya adalah dia mu'rab, yaitu mengalami perubahan pada akhirnya. Mungkin hurufnya yang berubah, huruf terakhir,
Terutama kalau apa dia berubah enggak ya? Intinya adalah harokatnya ya, bukan hurufnya. Ya harokatnya yang berubah, harokat terakhir. Baik. Kecuali kalau dia fi'il, memang huruf terakhir boleh hilang dengan apa? Hadfun nun kah atau hadfu harfil illah. Wal bina tari'un alaih. Situasi mabni ini datang suatu waktu saja, yaitu tari artinya tidak menetap. Jadi asalnya setiap isim pasti mabni. Salah bicara. Setiap isim adalah mu'rab, mengalami perubahan keadaan di akhir lafadznya itu. Baik, ada sebagian yang mabni ini tapi jarang-jarang. Wastiqaqu. Nah, sekarang isim lafadz ismun itu pecahannya dari mana? Minas sumu, dan ini pendapat jumhur. Sumu artinya ulu, walirtifah, tinggi, di atas. Yang lain mengatakan awis simah, yaitu alamah, tanda. Baik, ini khilaf sejak dulu. Ismun itu asalnya dari sumu atau kasimah, tapi yang rajih adalah sumu. Buktinya apa? Tatkala di tasghir. Sementara kita tahu tasghir ini salah satu cara untuk mengetahui asal suatu kalimah. Tatkala di tasghir dia jadi apa? Sumai. Ismun sumai. Berarti dia dari sumu. Seandainya ismun itu asalnya dari wasmah, simah atau wasmah, niscaya tatkala di tasghir dia jadi wusaimun. Karena apa? Simah dan wasmah itu kalau di tasghir jadi wusaimun. Tapi tatkala isim di tasghir jadi sumai, berarti memang dia dari sumu, yaitu apa? Ketinggian. Satu lagi, wa aqsamuhu salasah. Jenis dari isim itu ada 3. Zahir, isim zahir, yaitu dinampakkan, yaitu zaidun, syajarah, sayyarah. Misalkan siapa lagi? Salma misalkan. Wa mudmar berupa dhamir, huwa, ana dan sebagainya ana. Wa mubham, isim mubham, yaitu yang tidak jelas. Hadza, yaitu berupa apa? Berupa isim isyarah, hadza, ini. Wa alladzi, yaitu isim mausul. Jadi dia dibagi menjadi 3. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.